Thomas Domidan. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana pandemi COVID-19 ini menjadi ancaman terhadap integrasi nasional. Saya sendiri akan membahasnya dalam bidang ekonomi, bidang sosial, dan juga bidang budaya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan kita yang utama, kita hendaknya harus tahu dulu apa itu integrasi nasional dan apa itu ancaman, ya kan? Nah, jadi integrasi nasional itu adalah upaya menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu negara yang dapat menciptakan keserasian dan juga keselarasan yang dapat menyatukan kita terhadap wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Sedangkan ancaman itu adalah suatu kegiatan ataupun suatu usaha, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat membahayakan keutuhan, yang dapat membahayakan kedaulatan dan juga dapat membahayakan keselamatan dari suatu negara tersebut. Nah, bidang yang pertama sekali yang akan saya bahas itu adalah bidang ekonomi. Nah, jadi tidak heran lagi bahwa dampak COVID-19 ini sangat berpengaruh ataupun sangat terasa sekali bagi Indonesia itu adalah bidang ekonomi. Nah, Indonesia merupakan negara yang berkembang ya, bukan negara maju, karena banyak sekali indikator-indikator ataupun tujuan-tujuan ataupun syarat-syarat yang belum dipenuhi oleh Indonesia untuk menjadi negara yang maju. Contohnya saja dalam mewujudkan kesejahteraan negara Indonesia. Memang banyak tujuan-tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan negara Indonesia, tapi sayangnya Indonesia belum bisa memenuhi hal tersebut, belum bisa memenuhi syarat tersebut, belum bisa memenuhi indikator tersebut untuk menjadi negara yang maju. Nah, maka dari situ akibat mewabahnya ataupun merebaknya virus corona ini, COVID-19 ini, banyak tujuan-tujuan negara Indonesia ditunda untuk sementara waktu. Gunanya untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh virus ini, yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Nah, maka dari situ para bisnis-bisnis ataupun para perusahaan-perusahaan pun mengalami penurunan pendapatan, mengalami penurunan perekonomian, baik itu bisnis kecil maupun bisnis besar. Makanya banyak perusahaan-perusahaan juga kan yang mengalami kerugian yang sangat besar. Banyak perusahaan-perusahaan yang dia menghentikan banyak karyawan-karyawannya itu untuk dapat bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Maka dari situ muncullah informasi-informasi terkait dari virus corona ini. Maka dari situ juga masyarakat Indonesia sangatlah panik dan juga sangatlah khawatir bagaimana mereka harus kemana, kan kayak gitu kan. Makanya pada saat awal-awal datangnya virus corona ini, semua masyarakat Indonesia bingung mau kemana. Sementara pemerintah menuntut untuk tetap di rumah, stay at home, social distancing. Terus setiap pemerintah menuntut itu terus. Lalu mereka mau makan apa kalau mereka mau hanya di rumah saja, berdiam di rumah saja? Ya kan, makanya banyak sekali barang-barang yang dijualkan para masyarakat tersebut itu mengalami perugian yang sangat besar. Makanya pada saat itu kan barang sudah langka, ya kan, harganya juga semakin melonjak, semakin meningkat. Contohnya saja masker. Pada awal datangnya COVID-19 ini, masker itu sangatlah dibutuhkan setiap masyarakat yang ada di Indonesia, ya kan. Nah, kita cari masker kemana-mana, apotek kita cari, rumah sakit kita cari, tidak ada, bukan tidak ada sih, jarang kita dapatkan masker tersebut. Dan kalaupun dia ada, harganya sangat melonjak. Satu biji saja, satu masker saja dia bisa harganya 20.000 per biji, 15.000 per biji, dan itu dapat merusak ataupun dapat menurunkan perekonomian Indonesia. Nah, Indonesia juga merupakan suatu negara yang berkembang ya, negara yang berkembang pada sektor pariwisata. Nah, jadi sektor pariwisata bagi Indonesia juga merupakan suatu sektor yang sangat berperan penting bagi Indonesia, terutama dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Nah, sejak datangnya COVID-19 ini ke Indonesia, semua sektor pariwisata yang ada di Indonesia ini ditutup untuk sementara waktu, yang secara otomatis sektor pariwisata juga mengalami penurunan pendapatan, mengalami kelesuhan, sehingga daya beli terhadap wisata tersebut juga mengalami penurunan pendapatan, diakibatkan berkurangnya pengunjung yang datang terhadap wisata negara kita, negara Indonesia kita, baik itu turis lokal maupun mancanegara, yang dapat menyebabkan devisa negara Indonesia juga mengalami penurunan pendapatan.
Devisa negara juga disebut sebagai pemasukan dan juga pengeluaran terhadap suatu negara. Gitu. Nah, jadi bukan hanya perusahaan-perusahaan saja, bukan hanya perusahaan kecil saja, bukan hanya perusahaan besar saja yang mengalami penurunan pendapatan, tetapi juga karyawan-karyawan ataupun setiap rumah tangga, setiap orang juga merasakan dampak ekonominya terhadap dari COVID-19 ini. Nah, jadi itu pun masih lebih mending kan kita bekerja dilakukan dari rumah. Ada yang bekerja mungkin sebagian dari rumah, ya mendapatkan gaji, mendapatkan hasil gitu, dibandingkan dengan beberapa orang sebagian ya mereka yang tidak bisa dilakukan secara dari rumah gitu. Mereka harus bekerja secara langsung seperti buruh pabrik ya, seperti buruh pabrik seperti gojek ataupun supir, kuli bangunan ataupun pencuci pakaian dan sebagainya. Mereka tidak bisa bekerja dari rumah, mereka harus bekerja dari secara langsung. Bagaimana ya kan, apa mereka bisa makan kalau mereka tidak bekerja? Gak mungkin kan. Ya makanya itu mereka mau tidak mau mereka juga harus bekerja. Ya tetap diikuti protokol kesehatannya masing-masing gitu. Nah, pada bagian yang kedua di sini saya akan membahas pada bidang sosial. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini di Indonesia, nampaknya telah mengakibatkan perubahan sosial yang telah dialami, yang telah dihadapi di tengah masyarakat. Nah, jadi perubahan sosial ini merupakan suatu respon dari masyarakat, baik itu kita sadari maupun tidak kita sadari, yang upayanya itu untuk menyesuaikan diri kita terhadap lingkungan kita, terhadap saudara kita, terhadap teman kita, terhadap sahabat kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Maka dari situ perubahan sosial yang telah dialami di masa pandemi COVID-19 ini ialah pembatasan sosial di masyarakat ataupun sering disebut sebagai PSBB yang telah dilakukan di Indonesia. Maka dari pembatasan tersebutlah semua pekerjaan ataupun tugas-tugas, baik itu dari kantor, baik itu dari sekolah, baik itu dari kampus dan lain sebagainya, telah dilakukan di dalam rumah ataupun sering disebut sebagai work from home, ya kan? Nah, pembatasan tersebutlah dilakukan untuk mengurangi ataupun memutuskan rantai penularan dari COVID-19 ini. Maka dari pembatasan tersebut muncullah yang namanya perubahan sosial yang bisa kita lihat dari interaksi kita sehari-harinya, interaksi sosial kita sehari-harinya. Yang dimana orang sudah lebih tidak dekat lagi dengan cara berkumpul bersama keluarga, bersama teman, bersama guru, bersama sahabat dan lain sebagainya. Tetapi orang lebih dekat sekarang dengan dunia sosial media, dengan dunia digitalisasi, dengan dunia teknologi, iptek dan lain sebagainya. Itu. Nah, maka dari situ perubahan sosial itu akan mendorong kehidupan sosial juga semakin berkurang, semakin berubah gitu. Nah, jadi perubahan yang dialami kehidupan sosial ini bisa kita lihat dalam era globalisasi. Nah, era globalisasi inilah yang membuat dunia ini menjadi dunia yang lebih luas, dunia yang memiliki hamparan yang lebih luas. Hamparan yang lebih luas, yang ini hal tersebut bisa diakibatkan dari iptek ataupun teknologi yang semakin hari semakin canggih, semakin hari semakin maju, semakin berkembang gitu. Maka dari situ bisa kita lihat pada masa pandemi COVID-19 ini ya, orang-orang sudah lebih banyak bergantung terhadap secara interaksi secara daring ataupun secara online. Jadi bukan hanya sekolah saja yang melakukan daring, melakukan pembelajaran online, tapi interaksi sosial juga dilakukan secara daring. Contohnya saja kita lakukan pada seseorang ya, kita memang berinteraksi, kita mau WA mungkin, kita WhatsApp, kita chatan, kita video call, kita Zoom, kita Google Meet, itu memang termasuk ke dalam interaksi sosial, tapi itu dilakukan secara daring, secara online. Itulah yang terjadi
sekarang di masa pandemi COVID-19 ini. Kurangnya interaksi kita secara langsung, cara berkumpul kita secara langsung gitu. Maka dari sini pandemi COVID-19 ini juga telah mendorong masyarakat itu untuk memaksa masyarakat itu untuk melakukan perubahan sosial yang untuk bisa kita beradaptasi dengan virus yang berbahaya ini, untuk kita beradaptasi dengan virus yang dialami di tengah pandemi ini. Kita bisa berjaga jarak dengan pandemi ini, dengan COVID ini. Kita bisa menjaga kesehatan kita masing-masing. Nah, maka dari situ perubahan-perubahan sosial yang bisa kita lihat secara langsung itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan-kebiasaan kita di sehari-harinya. Kebiasaan kita yang dari dulu tidak memakai masker, selalu berpergian gitu. Sekarang sudah kita wajib memakai masker ketika kita berpergian gitu kan. Selalu mencuci tangan, selalu mengikuti aturan kesehatan, protokol kesehatan. Itulah perubahan-perubahan sosial yang telah dialami di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian pada bagian yang terakhir di sini saya akan membahas bagaimana supaya kita tetap menjaga persatuan di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama itu adalah menjalin hubungan yang baik, menjalin kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Kita patuhi apapun yang menjadi keputusan pemerintah. Nah, di sini kita harus bisa saling menghargai setiap pendapat, harus bisa kita menghargai setiap keputusan yang sudah dibuat, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau dibilang tetap di rumah aja, ya tetaplah di rumah aja. Kalau dibilang jangan terlalu banyak dulu berkeliuran ataupun terlalu banyak berpergian, ya jangan dulu banyak beraktivitas di luar rumah. Gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah patuhi aturan protokol yang sudah dibuat ataupun yang sudah ditetapkan pemerintah. Kita selalu pakai masker di setiap kita mau berpergian. Kita harus sering mencuci tangan. Kalau bisa pun harus memakai baju yang panjang dan juga celana yang panjang supaya tidak ada sedikit pun kontak fisik yang masuk ataupun yang menempel pada tubuh kita ini. Karena hal tersebut ketika kita menjaga ataupun ketika kita menjaga diri kita, ketika kita mengikuti peraturan ataupun protokol kesehatan, itu saja sudah termasuk upaya kita untuk membantu para medis. Setidaknya kalau kita tidak bisa membantu, setidaknya kalau kita tidak bisa membantu setiap para medis, setiap dokter, setiap perawat yang ada di rumah sakit, ya kita patuhilah protokol itu. Kita patuhilah setiap protokol kesehatan itu. Karena itu saja pun sudah mengurangi beban, sudah mengurangi pekerjaan jadi para medis. Karena sekarang sudah banyak sekali kan para medis yang mengalami kematian. Akibat apa? Akibat mengobati pasien yang terkena virus corona. Ya kita jagalah supaya kita pun saling bisa menjalin hubungan yang baik, supaya kita bisa menjalin kerjasama yang baik antara masyarakat dan para medis, antara masyarakat dan juga para pemerintah. Oke, itu dulu penjelasan yang bisa saya berikan. Jika ada kesalahan saya selama di video ini, baik itu kata-kata saya, ucapan saya, perilaku saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya Angel Tamba dari kelas 10 IPA 6. Sekian dan terima kasih.